Singa ini baru saja lahir. Ada banyak binatang yang berbahaya. Meskipun induk singa tidak takut pada mereka, karena untuk keamanan anaknya, dia mengambil pilihan untuk pergi ke tempat yang lebih aman. Tapi lamanya mencari makan membuat mereka kelaparan. Jadi induk singa itu keluar untuk mencari makan, dan meninggalkan anaknya di sarang. Malam segera tiba. Bahaya juga mulai muncul. Singa putih melihat saudaranya digigit oleh ular kobra. Dia takut dan keluar dari semak-semak. Induknya juga sudah pulang. Akhirnya dia menyadari bahwa anaknya telah menghilang. Tapi hujan semalam meninggalkan banyak jejak. Tapi dia tidak menemukan jejak anak singa. Singa putih ini ingin menghindari macan. Dia bersembunyi di atas pohon. Pada saat ini, seseorang datang untuk mengusir kawanan macan itu. Dia berasal dari suku terdekat. Melihat harimau putih kecil di atas pohon, dia tidak bisa mempercayainya, karena singa putih di sukunya dipuja sebagai dewa. Karena untuk keamanan singa putih dia berjaga di sini sepanjang malam. Tapi saat dia terbangun, dia menemukan singa dewasa. Pada saat ini, singa putih juga melompat turun dan berlari ke induknya. Induknya itu mengaum. Sepertinya dia ingin berterima kasih kepada Hak karena telah menjaga anaknya. Kemudian induk singa membawanya kembali ke kawanannya. Tapi karena warna bulu yang berbeda, membuat singa putih itu sedikit tidak diterima di sini. Untungnya Raja Singa masih sangat baik kepadanya. Dia juga melindunginya. Singa putih telah mengalami masa kecil yang indah. Tapi bahaya masih mengintai di sini. Ada dua singa yang sedang berburu datang. Karena jumlah lawan yang banyak, Raja Singa dengan cepat dikalahkan oleh mereka. Sekarang penguasa di sini telah berubah. Mereka baru saja mengalami konflik. Dia akan membunuh semua singa di sana. Raja Singa yang baru mengaum sebagai simbol kekuasaannya. Singa putih yang sedang beristirahat di bawah pohon pun keluar. Tapi dia telah kehilangan semua kawanannya. Singa putih ingin bergabung, tapi tanpa perlindungan induknya. Kelompok singa yang sekarang tentu tidak akan menerimanya. Singa putih memilih untuk pergi. Dan Hak juga mencarinya. Dia masih ingin bertemu dengan singa putih. Untuk melindungi kehidupannya, induknya meminum air untuk memberi energi. Tapi dia tidak tahu bahwa dia dalam bahaya. Beruntung dengan cepat berhasil menghindar. Tapi baru tanpa sengaja dia terjatuh ke dalam air. Ia mempertaruhkan nyawanya dan terus berenang. Buaya juga segera mengejarnya. Ini adalah kesempatan yang cukup bagus. Beruntung dia berhasil mencapai daratan. Siang itu segera pergi. Dia menyadari ada banyak ancaman yang lebih berbahaya. Tapi begitulah cara bertahan hidup di alam. Singa putih harus segera berburu mangsa. Karena tidak ada yang bisa dimakan. Dia juga masih tidak tahu cara berburu. Dia melihat landak dan segera memangsanya. Karena dia sangat lapar, sehingga dia harus mengambil resiko. Setelah beberapa kali menerima kegagalan, landak juga menancapkan beberapa duri di tubuhnya. Keesokan harinya dia sangat lapar karena belum makan. Dia memilih jerapah sebagai target berikutnya. Dia terlalu percaya diri. Singa itu terus mengejarnya. Jerapah itu kabur dengan langkah panjangnya. Selanjutnya singa putih ini berencana untuk menerkam gajah. Tapi singa besar pun tidak berani menyentuh gajah besar itu. Gajah itu berlari ke arahnya sambil mengaum. Singa putih berpikir untuk mencari mangsa lain. Dia segera bertemu singa besar. Dia harus mengikutinya untuk mendapatkan makanan. Singa ini menangkap kijang. Saat singa mencapai sungai untuk minum air, singa putih baru saja keluar. Dia ingin menyantap makanannya juga. Saat ini singa itu kembali. Untungnya dia murah hati untuk berbagi memangsanya. Di sisi lain, Hak selalu mencari singa putih itu. Melihat duri landak yang berlumuran darah, dia berpikir bahwa singa putih itu tidak jauh dari sini. Beberapa hari kemudian, Hak menemukan kijang yang sudah dimakan. Dia sangat dekat dengan singa putih. Saat ini sebuah mobil datang dari belakang. Dia adalah pemburu di daerah ini. Karena kemampuan Hak untuk menemukan hewan yang luar biasa, pemburu itu memberinya pekerjaan. Dia membantu dirinya untuk menemukan mangsanya. Karena singa putih tidak tahu cara berburu umpan, ia hanya terus mengikuti singa besar untuk bisa makan. Mereka datang ke suatu tempat yang sangat berbahaya. Karena ingin menangkap ayam di dalamnya, mereka mulai menghancurkan kandang dan memangsa semua ayamnya. Saat peternak itu kembali, dia sangat tercengang. Di kandangnya hanya tersisa bulu ayam. Singa-singa itu memakannya sampai habis. Akhirnya sang peternak menyimpan dendam kepada mereka.
Karena ingin menangkap pemangsa ayamnya, peternak membuat jebakan. Singa-singa itu tidak tahu bahwa ini jebakan. Di bawah arahan singa besar itu, mereka segera pergi ke rumah peternak. Sepertinya itu adalah santapan yang lezat. Singa besar bergegas masuk lebih dulu. Tidak diragukan lagi, dia langsung terjebak. Sambil menggigit mangsanya, pintu besi tiba-tiba tertutup. Dia membawa pistol dan segera pergi ke kandang. Kemudian dia melihat seekor singa putih dari kejauhan. Segera arahkan tembakan padanya. Singa putih merasa terancam dan pergi. Keesokan harinya peternak itu menjual singanya. Aku menembak dan membunuh singa itu. Huck mendengar percakapan di antara mereka dan mengetahui bahwa seekor singa putih telah melarikan diri. Huck berharap bahwa singa putih itu bisa melarikan diri. Tapi singa putih itu kehilangan teman berburunya. Terpaksa dia harus belajar menangkap mangsanya sendiri. Dia hanya bisa menjadi kuat dengan mengandalkan dirinya sendiri. Akhirnya dia berhasil. Ini adalah pertama kalinya dia menangkap mangsanya sendiri. Bukan hanya awal yang bagus, tapi juga dia sudah yakin dengan dirinya sendiri. Hari ini Sia menemukan macan tutul. Dia hanya melihatnya sedang memakan buruannya. Macan tutul berpikir singa putih itu akan merebut makanannya. Dia bergegas untuk menakut-nakutinya. Tapi singa putih itu sangat kuat sekarang. Menghadapi macan itu tanpa rasa takut. Dia berhasil mengusirnya. Kemudian dapatkan makanannya. Saat ini singa putih itu merasakan ada bahaya dari manusia. Dia sulit menemukannya. Beberapa tahun kemudian Huck dapat menemukan keberadaannya. Tapi sekarang singa itu sudah dewasa. Kini dia telah menjadi singa yang kuat. Warna bulu putih yang cerah di bawah sinar matahari. Sesosok raja dengan tubuh yang kuat. Dia juga tidak kesulitan lagi mencari makanan. Saat ini sebuah pesawat terbang dengan jarak yang dekat. Ternyata sang miliarder mendengar tentang legendanya. Dia menghabiskan banyak uang untuk menyewa seorang pemburu. Dia ingin membunuh singa putih ini. Karena ini adalah daerah kekuasaan singa. Singa putih itu harus mempunyai wilayahnya sendiri. Sama seperti sebelumnya, sekarang ia harus menantang Raja Singa di sini. Di awal pertempuran, pemburu menemukan mereka. Dia gelisah dan mulai menembak ke arah mereka. Tapi tembakan ini mengenai Raja Singa. Saat dia hendak menembak singa putih. Tapi Huck segera menghentikannya. Singa putih adalah salah satu dewa di lingkungan mereka. Jika dia ingin membunuhnya, bunuh Huck terlebih dahulu. Tapi pemburu juga menunjukkan tanda-tanda lain. Pemburu lain juga menghentikannya. Pemburu itu kemudian menembakkan senapannya ke udara. Membuat singa putih menciptakan kerajaannya sendiri. Dia menjadi raja di sini. Di bawah perburuannya, banyak hewan yang populasinya menurun. Sejak tahun 80-an ada puluhan ribu hewan. Tapi sekarang hanya ada kurang dari 2000. Inilah pentingnya menjaga ekosistem. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film berikutnya. No! We got you! I can't get a shot! Get the ledge! Cut it off at the ledge! Come on. Every second counts. Go! Come on, man, we gotta fall back! Go live your life. Get out of here. Go! 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 Go!